Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan kaji ayat ke-10 dan ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-10 Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lang tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lang tughniya anhum, tidak akan berguna untuk mereka, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan tidak berguna anak-anak mereka, minallahi, bagi Allah, syai'an, sesuatu. Wa ulaika, dan mereka itulah, hum mereka, waqudun nar, bahan bakarnya neraka. Setelah pada ayat yang ke-7 dari Al-Quran Surah Ali Imran, Allah SWT menjelaskan Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian Allah juga menerangkan ada orang-orang yang mengikuti takwil karena hati mereka condong kepada keburukan. Tapi ada juga orang-orang yang rosih, orang-orang yang ilmunya mendalam, kemudian mereka menyerahkan takwilnya kepada Allah SWT. Dan Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman senantiasa bermohon kepada Allah agar dihindarkan dari hati yang bengkok. Allah mengajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah SWT menerangkan tentang orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah. Menerangkan tentang orang-orang yang menolak Al-Quran.
Sehingga muncullah pernyataan Allah, innallazina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kalau Bapak Ibu masih ingat penjelasan yang Allah sampaikan di Al-Quran Surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 tentang siapa itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu oleh Allah dijelaskan keadaannya. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'angzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kata Allah sama saja. Diingatkan atau tidak diingatkan, dibacakan Al-Quran, diseru untuk mentaati Allah, untuk mengimani Allah, untuk mengimani hari akhir, tetapi mereka tidak mau. Sawa'un alaihim. Menjadi orang yang sama saja. Sehingga Allah menyampaikan gambaran mereka masih di surah Al-Baqarah. Orang-orang yang tidak mau mengimani Allah, tidak mau menerima dakwah al-Islam, itu digambarkan seperti batu. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Gambaran hati orang-orang kafir itu seperti batu. Tidak seperti baja atau tidak seperti besi. Karena baja atau besi bisa dilelehkan pada suhu tertentu. Tapi batu tidak bisa dilelehkan. Bahkan kata Allah SWT, batu saja itu masih bisa ketika ditetesi air. Bisa terbelah, air lewat di dalamnya. Bahkan batu itu bisa menggelinding turun karena takut kepada Allah. Tapi hati manusia, kata Allah, asyaddu, lebih keras daripada batu. Kemudian kita akan baca, Bapak dan Ibu, pernyataan Allah di Al-Quran Surah Al-A'raf pada ayat 172. Bahwa Allah SWT sudah mengambil perjanjian dengan seluruh manusia untuk mengimani Allah SWT ketika mereka masih berada di dalam punggung-punggung ibu mereka. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wasadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa dan ingatlah ketika akhadha rabbuka, Tuhanmu mengambil mimbani Adama, dari anak keturunan Adam. Berarti semua manusia, Bapak dan Ibu. Semua manusia telah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min duhurihim dzurriyyatahum. Ketika mereka masih berada di punggung-punggung ibu mereka. Wasadahum, dan mengambil kesaksian mereka ala anfusihim, atas diri mereka. Apa yang Allah pertanyakan? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian manusia, kita semua, qalu, mereka berkata, bala, ya, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ang taqulu, supaya kalian tidak mengatakan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, an hadza, tentang perkara ini, ghafilina, lalai. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pernyataan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fabawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisani. Tiap-tiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Apa makna dalam keadaan fitrah ini? Dalam keadaan beragama Islam. Karena ketika mereka dalam kandungan sudah dimintai kesaksian hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu lahir, maka dia beragama Islam. Lalu siapa yang mengeluarkan si anak ini dari keislamannya? Rasulullah menyampaikan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, yang akan meyahudikan, au yunasironihi, atau menasronikan, au yumajisanihi, atau memajusikan. Sebagaimana onta mendidik anaknya dengan cara onta. Ini yang menyebabkan kemudian setelah tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, mereka tidak berislam. Pengaruh abawanya, pengaruh kedua orang tuanya. Artinya ketika terlahir dari keluarga-keluarga muslim, maka orang tuanya akan menguatkan keislamannya. Lah setelah besar, orang-orang ini diberikan pilihan. Apakah akan kembali kepada al-Islam sebagai agama yang sudah diberikan oleh Allah ketika masih ada dalam kandungan, ataukah tetap di dalam milah orang tuanya? Allah sudah berikan hidayah kepada seluruh manusia. Ada 4 hidayah yang sifatnya umum dan ada 1 hidayah yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum ada 4, apa saja? 1 namanya insting. Termasuk insting untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah disampaikan perjanjiannya di Al-A'raf ayat 172. Kemudian yang kedua diberikan hidayah atau petunjuk dengan diberi modal berupa panca indera. Dengan panca inderanya manusia bisa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Kemudian yang ketiga diberikan hidayah berupa al-aqlu, akal. Akalnya akan berpikir. Tidak mungkin alam semesta yang begini luas, yang begini teratur, ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang kecil-kecil saja ada karena ada yang membuat. Tidak mungkin alam semesta ada dengan sendirinya. Kemudian, yang keempat, hidayah al-qalbu, hati. Diberikan rasa. Kemudian yang kelima, inilah hidayah yang sifatnya khusus. Allah tawarkan al-Islam, kalau dia mau mengambil, Allah akan beri. Kalau dia tidak mengambil, maka Allah akan menutup hatinya. Sehingga di Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56, Allah menyampaikan perkara hidayah ini perkara yang memang milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Sejarah telah membuktikan itu, Bapak dan Ibu. Ada orang-orang yang dekat dengan para rasul, tapi karena mereka tidak menghendaki mendapatkan hidayah, Allah tidak memberi. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, putranya Nabi Nuh, ayahnya Nabi Ibrahim, pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Ini orang-orang yang secara kekerabatan punya kekerabatan dengan para nabi dan rasul. Bahkan mereka tinggalnya dekat dengan nabi dan rasul. Tapi karena mereka tidak mau, Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ada orang yang jauh tempat tinggalnya dengan rasul, tidak punya kekerabatan dengan rasul, tetapi karena dia menghendaki hidayah, Allah beri. Kisah sahabat yang paling populer adalah Salman Al-Farisi. Dari Persia menuju ke Madinah untuk mengambil hidayah al-Islam. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian kita perlu cari tahu. Apa yang menyebabkan kemudian hidayah al-Islam ini tidak bisa masuk ke dalam hati? Setidaknya ada 2 perkara, Bapak dan Ibu, yang menjadi penghalang hidayah itu tidak bisa masuk. Yang pertama adalah faktor kedengkian. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Misalnya bagaimana sikap ahli kitab di Madinah kepada Rasulullah dengan para sahabat. Di ayat 109 Allah menyampaikan, Al-Baqarah ya. Wadda kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda kasirun, kebanyakan mereka sangat menginginkan, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, lau yaruddunakum, seandainya kalian murtad, seandainya kalian berpaling, mim ba'di imanikum, sesudah kalian beriman, kufaro, kembali ke dalam kekafiran. Apa faktornya? Hasadam min indi anfusihim, jiwa mereka diliputi dengan kedengkian. Ini faktor pertama yang menyebabkan hidayah tidak bisa masuk, karena ada faktor kedengkian. Maka Rasulullah sudah wanti-wanti kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanata kama ya'kulun narul hatoba. Tinggalkan, jauhilah oleh kalian kedengkian, karena kedengkian memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bapak Ibu. Jadi mulai pagi hari ini, yuk buang jauh-jauh rasa dengki. Karena rasa dengki itu akan menghambat masuknya hidayah. Biasanya akalnya menerima, benar, tapi karena hatinya tidak suka dengan yang menyampaikan, hatinya menolak. Benar, tapi yang ngomong ke fulan, karena fulan itu tidak disukai, maka hatinya menolak. Itulah penghambat hidayah yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menghambat masuknya hidayah adalah kesombongan. Nanti bisa dibaca di Al-Quran surah Al-A'raf, ketika Allah SWT menjelaskan tentang dakwahnya para rasul sebelum Rasulullah SAW. Ya. Dimulai dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ayatnya bisa Bapak Ibu mulai baca di Al-A'raf mulai 59. Para penentang dakwahnya para Nabi dan Rasul itu rata-rata adalah al-mala'u. Apa al-mala'u itu? Para pemuka, para pemimpin kaumnya. Jadi mereka punya sindrom kekuasaan sehingga menolak untuk didakwahi. Akhirnya apa? Ya, akhirnya mereka semua dihukum oleh Allah SWT. Nanti dibaca di rumah, Bapak dan Ibu. Ya. Itu penyebab orang tidak bisa mendapatkan hidayah, karena dalam hatinya ada kedengkian dan kesombongan. Kalau sudah hatinya tertutup sehingga tidak mau menerima hidayah al-Islam, maka orang-orang ini oleh Allah disebut sebagai kafaru. Kalau sampai meninggal dalam keadaan kafaru, maka diingatkan bahwa harta mereka, anak-anak mereka itu tidak akan bermanfaat. Ini juga kita akan lihat di penghujung juz yang ketiga Al-Quran surah Ali Imran. Kita lihat ayatnya ya. Pada ayat yang ke-90 dan 91. Ali Imran. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ba'da imanihim, sesudah mereka beriman. Summasdadu kufron, kemudian kekafiran mereka bertambah, lang tuqbala taubatuhum, taubat mereka tidak akan diterima. Wa ulaika, dan mereka itulah hum mereka ad-doluna,
orang-orang yang tersesat. Kenapa tersesat? Karena mereka sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk beriman, sudah diberikan banyak modal untuk beriman, sudah dijanjikan tempat yang membahagiakan, al-jannah, tapi mereka memilih untuk kafir dan mereka mengambil jalan ke neraka. Maka disebut sebagai ad-dalluna, orang-orang yang sesat. 91 dari Al-Quran Surah Ali Imran. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati. Wahum, mereka kufarun, dalam keadaan kafir, falan, maka tidak akan pernah yukbala, diterima, min ahadihim, dari salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi, sepenuh bumi, zahaban, emas, walau iftadabi, seandainya mereka akan menebusnya. Ulaika, mereka itulah, lahum, untuk mereka, adabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan, wa malahum, dan tidak ada untuk mereka, min nasirina, di antara orang-orang yang menolong. Ini yang Allah sampaikan. Orang-orang kafir itu hartanya dan anak-anaknya tidak bermanfaat. Kapan? Setelah mereka semua dimatikan. Kan ketika di dunia membanggakan hartanya, membanggakan keturunannya. Dan begitu mereka mati, kata Allah, itu semua tidak akan bermanfaat. Kita lihat juga di Al-Quran Surah Al-Mu'min, Bapak Ibu, ayat 52. Ya. Allah menyampaikan, yauma la yanfa'ud dolimina ma'diratuhum, walahumul la'natu, walahum su'uddar. Yauma, pada hari, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat, ad-dolimina, untuk orang-orang yang dolim. Apa yang tidak bermanfaat? Ma'diratuhum, permintaan maaf. Jadi orang-orang kafir ini ketika sudah di mahsyar, mereka meminta maaf kepada Allah karena ketika di dunia tidak mau beriman. Mereka minta ampun kepada Allah ketika di dunia tidak mau beriman. Tetapi oleh Allah dibalasi dengan laknat. Sebab ketika di dunia mereka begitu sombongnya, tidak mau tunduk kepada Allah. Begitu sudah dihadapkan kepada Allah, baru mereka kemudian meminta ampunan. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian Allah menyampaikan bahwa wa ulaika hum waqudun nar. Orang-orang kafir itu akan menjadi bahan bakarnya neraka. Ini sama dengan yang Allah sampaikan di Al-Baqarah ayat yang ke 23-24 ya. Kemudian Al-Quran Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Di At-Tahrim ayat yang ke-6 juga Allah menyebutkan di antara bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Iya, manusia itu akan jadi bahan bakarnya neraka. Manusia yang bagaimana? Kafir, musyrik, munafik. Kan di Al-Bayyinah ayat yang ke-6 bunyinya begitu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi manusia itu menjadi bahan bakarnya neraka. Makanya kita berlindung kepada Allah karena kita termasuk manusia. Kemudian selain manusia, batu juga ada bangsa jin. Ya, di Al-Quran Surah Al-A'raf itu ada ayat. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya. Jadi Allah akan penuhi neraka jahanam itu dari kebanyakan bangsa jin dan bangsa manusia. Al-A'raf 179.
Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami akan penuhi jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi jin juga nanti akan dihukum kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Manusia juga akan dihukum kalau mereka tidak akan beriman kepada Allah. Penyebabnya apa? Kata Allah, kenapa mereka dimasukkan dalam jahanam? Lahum, mereka memiliki kulubun hati, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak memahami. Diberikan hati tapi tidak muncul rasa terima kasihnya kepada Allah. Tidak muncul rasa syukurnya kepada Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Dalam arti memahami ciptaan Allah sehingga menumbuhkan keimanan. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi telinganya tidak mau mendengar. Dibacakan Quran tidak tertarik, ditawari al-Islam tidak masuk Islam, ya berarti telinganya tidak mau mendengar. Makanya oleh Allah disebut dengan summum bukmun yung fahum la yarji'un. Ada lagi summum bukmun yung fahum la ya'qilun. Itu ada di Al-Baqarah. Allah menyebutkan orang yang tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan penglihatannya, tidak menggunakan pendengarannya untuk mengimani Allah. Allah menyebutnya apa Bapak Ibu? Ulaika, mereka itulah kal an'ami, seperti al-an'am. Apa al-an'am? Al-an'am binatang ternak. Tapi kata Allah, balhum adzallun, mereka lebih sesat. Ulaika, mereka itulah hum, mereka al-ghafiluna, orang-orang yang lalai. Memang kenyataannya begitu, Bapak dan Ibu. Manusia kalau tidak menggunakan akalnya, hatinya, perilakunya lebih rendah daripada al-hayawan. Padahal Allah sudah memuliakan, ya, di Al-Quran surah At-Tin itu Allah menyebutkan apa ayatnya Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan oleh Allah dengan ahsan, sebaik-baik kejadian. Tapi kalau lagi jahat, melebihi al-hayawan. Coba ayam itu ya paling makan rumput ya Pak. Ayam doyan rumput ya. Kadang-kadang kan notoli rumput. Makan katul. Kadang-kadang ya nasi sisa dari majikannya. Itu ayam kan paling begitu. Tapi manusia kalau lagi jahat, aspal ya dimakan. Besi dimakan, batu dimakan, semen, seng, nikel, ya, semuanya dimakan. Itu makanya oleh Allah disebut sebagai al-an'am, balhum atul, lebih sesat. Luar biasa. Iya, kalau al-hayawan itu oleh Allah sudah ditakdirkan makanannya tertentu. Ya. Kambing ya hanya makan rumput dan tumbuhan. Kambing kasih duit kira-kira doyan tidak? Oh, tidak doyan. Iya. Jadi luar biasa sekali. Kemudian ayat 11 Ibu dan Bapak. Ayat 11 Allah menjelaskan contoh dalam sejarah ada orang yang sangat kafir. Saking kafirnya dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Kadabi ali Fir'auna. Kadabi keadaannya ali Fir'auna sebagaimana Fir'aun. Ini Fir'aun itu ada Bapak Ibu. Ya. Ada orangnya. Bahkan oleh Allah SWT jasadnya diselamatkan sebagai pelajaran.
Nanti kalau di antara Bapak Ibu ada yang pergi umroh misalnya, plus mampir ke Mesir, nah nanti bisa lihat di Museum Mesir. Itu bisa nonton jasadnya Fir'aun. Ini nyata sejarahnya ada. Apa yang telah dia lakukan, ini dia didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam. Sampai Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan, Bapak Ibu. Diberikan peringatan-peringatan dulu sebelum dihukum. Kita lihat Al-Qur'an surah Al-A'raf ya. Ayat 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Setelah didakwai oleh Nabi Musa, dari mulai diajak untuk menyembah Allah, kemudian dia mengundang tukang-tukang sihir, tukang-tukang sihirnya disuruh bertanding dengan Nabi Musa. Tukang sihirnya beriman, dianya tetap tidak beriman, malah tukang sihirnya dihukum dan menuduh bahwa tukang sihirnya bersekongkol dengan Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu lengkap. Di samping sombong juga ahli tipu daya. Wong tukang sihir yang nyari dia, begitu tanding kalah malah dituduh kerjasama dengan Nabi Musa. Itu lengkap. Akhirnya Allah kemudian peringatkan dengan cara apa? Dihukum panennya, panen buah-buahannya dikurangi. Wa naqsim minas samarati, kekurangan buah-buahan, la'allahum yadhakkarun. Kemudian harapannya ketika panennya dikurangi, ditimpakan paceklik, Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya itu mau beriman. Tapi apa yang terjadi? 131 ya. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Maka apabila Allah berikan kebaikan kepada mereka, ngomongnya begini, ini atas jerih payah kami. Ini orang-orang kafir itu begitu. Kalau lagi sukses, ngomongnya hasil jerih payahnya sendiri. Hasil banting tulang, keringat, akal, pikiran. Mereka mengabaikan Allah. Wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa mam'ahu. Tapi ketika Fir'aun itu ditimpakan keburukan, panennya gagal, yatayyaru bi Musa, nuduh gara-gara Musa dia. Ya, makanya tadi saya sampaikan, Fir'aun ini ahli makar, ahli tipu-tipu. Kalau baik poinnya untuk dia, kalau buruk Musa yang dituduh. Kemudian setelah itu diingatkan lagi oleh Allah. Kan dia minta kepada Nabi Musa agar berdoa supaya panennya kembali lancar. Nabi Musa sangat baik, sangat sabar, dikabulkan, didoakan, panennya lancar. Untuk panennya lancar, nakal lagi dengan Nabi Musa dan Bani Israil. Kemudian Allah tegur lagi. 133 ya. Farsalna alaihimut tufana wal jaroda wal kummala wad tofadi'a wad dama ayatim mufassalatin. Kemudian Allah kirimkan kepada mereka tufan. Menjadi bahasa Indonesia topan. Topan atau taufan? Topan ya, angin topan ya. Bahasa Arabnya tufana, kirimi angin topan. Dikirimi belalang. Dikirimi belalang, dikirimi katak. Jadi banyak sekali. Darahnya diubah menjadi airnya diubah menjadi darah. Tapi kata Allah, fastakbaru, tetap sombong. Jadi sombong. Tapi ketika hukuman ini datang, Fir'aun ngomong kepada Nabi Musa, ayat 134. Ya Musa da'ulana rabbaka bima ahida indak. La in kasabta anna ridsa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil.
Kata Fir'aun kepada Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya bencana ini segera hilang. Kami janji kalau bencana ini hilang, kami pasti beriman. Coba, kalau bukan pendusta, tidak mungkin begini, Bapak Ibu. Kalau pendusta, kue goroh, kue ora isin, ora wedi. Jadi ilate kue lancar jaya. Ya? Pakai kalimat lanuk minanna, pakai tauhid, sungguh kami akan beriman kepadamu kalau bencana ini hilangkan. Tapi kata Allah, falamma kasabna anhum rijsa ila ajalin hum balighuhu idza hum yankisun. Setelah kami angkat bencananya, ya tidak beriman. Akhirnya apa? 136. Fang takomna minhum. Kemudian kami balasi mereka dengan cara apa? Fa'agroknahum. Kami tenggelamkan mereka fil yammi, fil bahri, di lautan. Hanya kan wis diberi kesempatan sudah, didakwai sudah, diingatkan sudah, ditolongi sudah, diingatkan lagi sudah, sampai panen tadi beberapa teguran tidak beriman, ya sudah, berarti memang hatinya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim isyawah, ditutup, kemudian Allah tenggelamkan. Ketika tenggelam dalam proses sakaratul maut, baru ngomong amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi ini terlambat, Bapak dan Ibu. Ya. Kata Rasulullah kan, innallaha yaqbalu taubata malam yughurgir. Allah akan menerima taubat sebelum napasnya sampai ke tenggorokan. Nah, ini Fir'aun napasnya sudah sampai tenggorokan, baru ngomong beriman. Terlambat sudah. Maka Fir'aun ini menjadi salah satu di antara manusia yang dipastikan masuk neraka. Fir'aun. Dengan banyak lagi nanti temannya, Pak. Termasuk 7 orang yang terlibat di dalam menyakiti Rasulullah ketika Rasul sedang sholat di dekat Ka'bah. Itu sudah diterangkan di kajian Sahih Al-Bukhari. Itu dipastikan masuk neraka. 7 orang yang terbunuh di perang Badar. Amr bin Hisam dan kawan-kawannya. Nanti dilihat di kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian Allah SWT menyampaikan, tidak hanya Fir'aun, Bapak Ibu. Walladzina min qablihim. Orang-orang sebelum Fir'aun juga banyak. Tadi yang sudah kami tunjukkan, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Mana tadi? Nabi Nuh ayat 59 sampai dengan 64 ya. Perkaranya sama ini. Perkaranya kata Allah kazzabu bi ayatina. Ini umatnya Nabi Nuh juga sama. Fakazzabuhu, kemudian mereka mendustakan Nabi Nuh. Fa'angjainahu, kemudian kami selamatkan Nabi Nuh walladzina mahu, dan orang-orang yang bersamanya fil fulki, di dalam bahtera. Wa gharaqnal ladzina kazzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dihukum umatnya Nabi Nuh, dibinasakan. Kemudian 65. Ini kaumnya Nabi Hud. Siapa Bapak Ibu? Kaumnya Nabi Hud namanya kaum Ad. Ayatnya bilang begini, wa ila adin akhahum Hud. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka namanya Huda. Nabi Hud. Al-A'raf 65. Kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah sehingga Allah menghukum mereka. Apa yang Allah timpakan kepada mereka? Allah kirimkan angin panas selama 8 hari 7 malam.
Kemudian mereka tumbang seperti pohon-pohon korma yang lapuk. Demikian juga umatnya Nabi Solih, kaum kaum apa Bapak Ibu? Kaum Samud ya, kaum Samud. Al-A'raf 73 itu juga ditimpakan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan mukjizat berupa seekor unta betina yang keluar dari batu, malah mereka menyembelihnya. Kemudian Allah menghukum mereka. Fakhodat humur patu, ditimpakan hukuman. Kemudian umatnya Nabi Lut. Nah, ini ayat 80. Allah hukum mereka dengan hujan batu. Al-A'raf 84. Fa'amtorna alaihim matoro. Umatnya Nabi Lut di mana tinggalnya? Negeri Sodom. Ya. Kemudian ayat 85. Umatnya Nabi Shu'aib. Kaum Madian. Kaum Madian ini selain kafir juga punya kebiasaan Bapak Ibu. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya adalah mengurangi takaran dan timbangan. Maka mereka dihukum oleh Allah dengan gempa bumi. Itu yang Allah sampaikan ya. Kadzabu bi ayatina. Kemudian Allah menyampaikan yang menyebabkan datangnya siksaan, kata Allah, fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Yang menyebabkan datangnya siksaan ini diingat baik-baik Bapak Ibu, dicamkan baik-baik. Yang menyebabkan Allah menimpakan siksaan adalah bidzunubihim, dosa. Dosa. Jadi ketika orang melakukan dosa, siap-siap Allah timpakan hukuman. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau orang beriman melakukan dosa, nanti diberikan teguran. Ditegur kok tidak berubah, dijor. Istidraj, ditangguhkan. Iya, bahkan kadang-kadang ditegur tidak mau berubah, oleh Allah diberi istidraj. Dibukakan pintu-pintu rezeki, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Begitu lagi bersenang-senang, Allah hukum dengan tiba-tiba kematian datang. Faidahum mublisun, maka mereka berputus asa. Kata Allah, falamma nasuma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kullasai. Jadi Bapak Ibu, takutlah berbuat dosa. Ya, jangan berani-berani karena menyebabkan siksa. Yang kedua, jangan sampai pas berbuat dosa kematian menghampiri kita. Naudzubillah. Akan dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah karena pas berbuat dosa kematian datang. Caranya bagaimana supaya tidak berbuat dosa? Caranya senantiasa ingat kepada Allah. Malu kepada Allah. Yakin bahwa Allah mengawasi kita. Insya Allah kita akan terjaga. Seperti Bapak Ibu ketika sedang dalam keadaan berpuasa, itu kan merasa diawasi oleh Allah. Sampai berwudu saja, hati-hati. Bahkan sudah berkumur-kumur aja, sudah dibuang masih meludah terus. Kan itu baik, bukan isyana banyu wudu milik. Padahal sudah begitu dibuang ya buang ya Pak. Ayo isyana banyu nih, itu maning, saking khawatirnya. Sebab ketika sedang berpuasa, benar-benar merasa dekat diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijaga begitu perasaannya. Insya Allah akan selamat. Karena kalau sudah berdosa, saya meninggal tidak bertobat, ancaman hukumannya tadi sudah Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Imran. Hartanya yang ditinggal tidak bisa menolong, anak-anaknya yang masih hidup juga tidak bisa menolong. Bahkan di Al-Quran surah At-Taubah 80. Di At-Taubah ayat 80 itu kata Allah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu dimintakan ampunan atau tidak dimintakan ampunan sama saja, tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Jadi betapa menyesalnya. Hidup yang singkat ini, kalau menentang Allah, penyesalannya selamanya. Kalau kesengsaraan dunia masih mending Bapak Ibu. Ada selesainya.
Siapa orang yang paling sengsara di dunia? Pasti ada berakhirnya. Begitu meninggal ya selesai. Tapi di akhirat tidak ada selesainya. Karena ayatnya mengatakan khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Terakhir Allah memberikan peringatan wallahu syadidul iqab. Allah sangat keras siksaannya. Sakitnya dunia kalau kita membaca ayat-ayat tentang neraka kayaknya belum ada apa-apanya. Karena sampai ayatnya mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Pengen mati orang bisa, Bapak. Wala yahya, dan tidak bisa menikmati seperti orang hidup. Kita kan yahya lagi pada hidup, nikmat. Orang di dunia sakit luar biasa, ujung-ujungnya meninggal. Tapi yang dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Pengen minum, dikasih. Tapi kan di Al-Ghusyah itu, wujuhu yawma idin khasi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusko min ainin aniyah. Diberi minum, tapi min ainin aniyah, dari air yang sangat mendidih. Wong kita ngelak kemudian disuguhi wedang, nembe ngangkat dari kompor aja, Masya Allah. Begitu pel, ya Allah, ilatnya melodok. Itu padahal 100 derajat kan. Sementara di neraka kan berlipat-lipat. Diberi makan, tapi min duri, dari buah yang berduri, yang menghancurkan mulut, menghancurkan tenggorokan, menghancurkan perut. Ya kalau mati, masanya tidak mati. Na'udzubillah. Yuk kita jaga diri, jaga keluarga, jangan berbuat dosa. Apa sih dosa itu penyebabnya? Dosa itu penyebabnya dua. Diperintah mampu, tidak mau, dilarang jalan terus, itu penyebab dosa. Jadi banyak orang merasa tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena menganggap tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah. Aku orang melanggar, Pak. Tidak melakukan 5M. Tidak mencuri, tidak berjudi, tidak berzina, tidak memakai narkoba, tidak cicinya apa, Pak? 5M itu. Minum ya. Minum apa? Minum khamar ya. Tidak merasa melakukan 5M. Tapi juga tidak sholat. Ya dosa. Wong penyebab dosa itu dua. Dikongkon ora gelem, dilarang jalan terus. Dilarang mandek, tapi dikongkon ora gelem ya dosa. Nah ini kadang-kadang pemikiran yang perlu diubah. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu cirinya dosa itu apa. Cirinya dosa kata Rasulullah, maha kafi sodrika wa karihta ayu aliman nasa. Hatimu tidak tenang. Jadi kalau menjenengan mau melakukan sesuatu kok hatinya tidak tenang, harus bertanya, dosa apa ora ya? Ya contoh gampang, Pak. Kalau panjenengan mau metik buah, jambu misalnya, di pekarangan sendiri pasti tentrem. Ayam naik, petik, bahkan kadang belum turun duduk di atas sambil makan. Sudah kenyang baru turun sambil nyangking untuk yang di bawah. Itu karena apa? Pohon itu ada di pekarangan panjenengan. Lah sekarang kalau mau nyawel di pekarangan tetangganya, mesti lingak-linguk. Celingak-celinguk. Karena apa? Tahu itu dosa. Ya, seorang laki-laki boncengkan istrinya, ayam, cekelan kenceng gen ayam. Coba yang diboncengkan selingkuhannya lingak-linguk. Begitu lampunya abang deg-degan, aduh konangan kayak konangan. Itu. Ya. Jadi hati itu aslinya sudah diberikan sensor oleh Allah. Kalau mau berbuat dosa, runtek Bapak Ibu. Contoh lagi, siswa kalau mau nyontek, kuwi ndeleng napai pengawas sih, Pak. Ndeleng napai. Takoni apa, Mas? Enggak apa-apa, Pak. Ndeleng nama ning genti, keringetnya mulai. Iki bocah apa sih? Kamu sakit? Enggak, Pak. Runtak, Pak. Itu berarti hatinya masih bagus. Karena sensornya masih ada. Yang gawat itu orang yang berbuat dosa, ayam tentrem ke sensornya rusak berarti. Pengalaman begitu ya. Karena saking pengalamannya sehingga dia tidak takut.
siapapun kalau sensor hatinya masih bagus ketika melakukan dosa pasti panik, takut. Maka heran kalau ada orang yang berbuat dosa kok ayam tentrem kayak orang duit dosa. Nah, itu hati-hati. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ini ayat-ayat ini sangat keras peringatan Allah untuk kita karena sebenarnya apa? Allah menyayangi kita. Jangan mengatakan di ngaji tinake diancam kabeh lah sing ora ancaman. Itu Allah menyayangi kita, Bapak Ibu. Allah tidak ingin kita sengsara di dunia, tidak ingin sengsara di akhirat. Maka semuanya disiapkan. Tapi kembali pilihan ada pada diri kita masing-masing. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Surga pilihan, neraka pilihan. Milihnya kapan? Sekarang ini. Bapak dan Ibu. Demikian mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, menjadikan hati kita hati yang taat, hati yang istiqomah, dan kita diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.